Pembinaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, pembaharuan, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien serta efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Sedangkan pengertian sumber daya manusia adalah segala potensi yang ada pada manusia, baik berupa akal pikiran, tenaga, keterampilan, emosi, dan sebagainya yang dapat digunakan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk organisasi. Dengan demikian, pembinaan sumber daya manusia berarti kegiatan yang dilakukan terhadap keberadaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi agar mereka lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya dan seefektif mungkin. Jadi, pengembangan mempunyai andil besar dalam menentukan efektivitas dan efisiensi sebuah organisasi. Terdapat beberapa manfaat nyata yang diperoleh dari program pengembangan dan pembinaan menurut Shimomura tahun 2006. Di mana manfaat yang pertama yaitu dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas. Yang kedua yaitu mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar kinerja yang dapat diterima. Manfaat yang ketiga yaitu membentuk sikap, loyalitas, dan kerjasama yang lebih menguntungkan. Yang keempat itu memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. Yang kelima, mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja. Dan manfaat yang terakhir yaitu dapat membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi mereka. Metode pembinaan sumber daya dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan terutama dalam bentuk pelatihan dan pengembangan. Menurut Mandi dan Joseph, terdapat beberapa macam metode pelatihan dan pengembangan. Yang pertama ada metode kelas. Dengan cara instruktur berdiri secara fisik di depan siswa dengan keuntungan sang instruktur dapat menyampaikan informasi secara langsung. Kedua, e-learning merupakan pelatihan secara daring dengan menggunakan bantuan peralatan berbasis teknologi. Yang ketiga, studi kasus, di mana peserta belajar menyelesaikan sebuah kasus dan belajar dari kasus tersebut. 4. Permodelan perilaku, yaitu suatu metode dengan cara meniru perilaku orang lain. Kelima, role play, yaitu metode yang meminta peserta memberikan tanggapan terhadap permasalahan khusus yang mungkin dihadapi dalam pekerjaan di unit nyata. 6. Training games, yaitu suatu metode yang menggunakan sarana permainan untuk mendorong keterlibatan peserta sehingga menambah pengetahuan peserta. 7. In-basket training, metode pelatihan yang menuntut peserta pelatihan untuk menentukan prioritas setiap situasi tertentu sebelum membuat keputusan. Yang kedelapan ada on-the-job training, merupakan metode yang memungkinkan seseorang karyawan mempelajari tugas-tugas pekerjaan dengan benar-benar melakukan pekerjaan tersebut. Yang kesembilan itu ada magang, yaitu metode yang menggabungkan antara kelas dan OJT seperti menghubungkan antara pendidikan dan pengalaman secara bersamaan. Yang ke-10 itu ada pelatihan tim, yaitu pelatihan yang berfokus pada pengajaran, pengetahuan dan keterampilan kepada individu yang diharapkan bisa bekerja secara kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Yang ke-11 itu ada rotasi jabatan, yaitu perpindahan karyawan ke berbagai posisi untuk memperluas keterampilan mereka. Yang ke-12 itu ada coaching and mentoring, yaitu pembinaan secara langsung oleh atasan ataupun senior kepada bawahannya junior pada suatu perusahaan. Yang ke-13 itu ada training of the job atau pelatihan yang dilakukan di luar lingkungan kerja seperti adanya webinar, seminar, ataupun workshop. Yang ke-14 itu ada pengembangan karir yang berfokus pada meningkatkan kompetensi untuk jenjang karir yang lebih tinggi. Yang ke-15 atau yang terakhir itu ada pelatihan manajerial, yaitu program khusus untuk pengembangan keterampilan kepada pemimpin ataupun manajemen. Selanjutnya itu adalah peran penting pembinaan SDM atau sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau SDM memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai kesuksesan organisasi. Peran ini meliputi sejumlah tugas yang sangat beragam, mulai dari tahap awal rekrutmen karyawan hingga pengelolaan kinerja dan penanganan konflik di lingkungan kerja. Dalam mengemban tugas-tugas tersebut, SDM memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan karyawan agar memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai tingkat kinerja yang diharapkan oleh organisasi. Salah satu aspek utama dari peran SDM adalah dalam proses rekrutmen karyawan. SDM bertanggung jawab untuk menarik individu yang memiliki kualifikasi dan karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Proses rekrutmen yang efektif memastikan bahwa organisasi mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten, dan berkontribusi secara positif terhadap tujuan organisasi. Selain itu, SDM juga harus memastikan bahwa proses rekrutmen dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip etika. Setelah proses rekrutmen, SDM harus aktif terlibat dalam pengembangan karyawan. Hal ini meliputi program pelatihan dan pengembangan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja karyawan. Pengembangan karyawan yang efektif tidak hanya berdampak pada kinerja individual, tapi juga pada kemampuan organisasi untuk bersaing di pasar yang semakin kompleks dan dinamis. Nah, yang pertama itu adalah perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia ini adalah langkah awal yang penting dalam manajemen sumber daya manusia, di mana tahapan ini organisasi harus menganalisis kebutuhan tenaga kerja berdasarkan tujuan strategisnya. Ini termasuk menentukan jumlah pegawai yang dibutuhkan, kualifikasi yang diperlukan, serta waktu perekrutan. Nah, yang kedua itu adalah rekrutmen sumber daya manusia. Rekrutmen sumber daya manusia ini berkenaan dengan pencarian dan penarikan tenaga potensial dalam jumlah yang tepat dan juga dengan kemampuan untuk mengisi suatu jabatan tertentu
tertentu yang akan diseleksi untuk memenuhi kebutuhan organisasi maupun perusahaan. Metode yang digunakan untuk penarikan tenaga kerja biasanya melalui iklan, rekomendasi dari pegawai, sedangkan lamaran pribadi, lembaga-lembaga pendidikan, kantor penempatan tenaga kerja, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya itu adalah seleksi. Nah, seleksi ini adalah tahapan di mana calon pegawai dievaluasi untuk menentukan siapa yang paling memenuhi syarat untuk mengisi posisi di instansi maupun organisasi serta perusahaan. Metode seleksi yang digunakan biasanya itu wawancara, rekomendasi dan referensi, tes seleksi, tes kinerja sampel, tes fisik, serta tes lainnya. Nah, yang selanjutnya itu adalah pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, setelah calon pegawai diterima, mereka perlu menjalankan pelatihan agar siap menjalankan tugas dengan baik. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pegawai dan juga pengetahuan pegawai sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang telah mereka terima. Kemudian yang kelima, kompensasi sumber daya manusia. Kompensasi ini merupakan aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia karena berhubungan langsung dengan motivasi pegawai, berupa gaji maupun tunjangan tambahan yang juga sering diberikan sebagai insentif tambahan. Kemudian yang keenam, penilaian kinerja sumber daya manusia. Nah, penilaian kinerja ini adalah proses evaluasi terhadap kinerja pegawai selama periode tertentu. Nah, ini sangat penting untuk memberikan umpan balik kepada pegawai serta menentukan promosi dan penghargaan. Nah, penampilan hasil karya tidak terbatas pada personil yang memangku jabatan fungsional maupun struktural, tetapi juga pada keseluruhan jajaran personil di dalam organisasi. Penilaian kinerja ini mencakup beberapa faktor. Yang pertama itu pengamatan, yang merupakan proses menilai dan memiliki perilaku yang ditentukan oleh sistem pekerjaan. Kemudian ukuran. Nah, ukuran ini adalah patokan yang dipakai untuk mengukur prestasi kerja seorang pegawai dibandingkan dengan uraian pekerjaan yang telah ditetapkan untuk personel tersebut. Lalu kemudian adalah pengembangan. Nah, pengembangan ini bertujuan untuk memotivasi personel, mengatasi kekurangannya, dan mendorong yang bersangkutan untuk mengembangkan kemampuan dan potensi yang ada pada dirinya. Kemudian nomor 7, hubungan kerja dan karyawan. Nah, pemeliharaan hubungan kerja mencakup upaya menjaga hubungan yang baik antara manajemen dan pegawai agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif. Theodore Roosevelt menyatakan bahwa suatu bahan yang paling penting dalam resep kesuksesan adalah tahu bagaimana caranya untuk berhubungan dengan orang lain. Nah, dengan adanya hubungan yang baik, seseorang akan merasa lebih nyaman, terlihat dimengerti, dan saling percaya di antara mereka akan lebih muncul.